Tiongkok punya sejarah yang panjang dan kaya. Negeri ini penuh dengan tradisi kuno. Teh adalah bagian penting dari sejarah ini. Teh bukan sekadar minuman, teh adalah simbol Tiongkok itu sendiri. Legenda menceritakan Kaisar Shennong menemukan teh. Dia adalah penguasa bijaksana yang juga mempelajari tanaman. Suatu hari, daun jatuh ke dalam air mendidihnya. Dia memutuskan untuk mencobanya. Beginilah teh lahir. Teh dengan cepat menjadi kebutuhan sehari-hari. Teh bergabung dengan garam, minyak, kecap, cuka, dan kayu bakar sebagai barang penting. Ini menunjukkan betapa pentingnya teh bagi orang Tiongkok. Teh telah dinikmati selama ribuan tahun. Seiring waktu, teh menjadi bagian dari banyak upacara. Teh digunakan dalam pengobatan dan seni. Teh bahkan digunakan sebagai uang. Teh sangat berharga. Hari ini, teh masih dinikmati oleh jutaan orang Tiongkok. Teh menghubungkan mereka dengan masa lalu mereka. Teh sangat erat kaitannya dengan spiritualitas di Tiongkok. Biksu Buddha dan Tao melihat teh sebagai kunci pencerahan. Mereka menggunakannya dalam praktik meditasi mereka. Proses menyiapkan teh sangat menenangkan, membuat kita memperlambat segalanya. Kita harus fokus pada setiap langkah. Aroma teh juga penting. Ini membantu menjernihkan pikiran. Bagi para biksu, teh membantu mereka menemukan kedamaian batin. Teh memungkinkan mereka untuk fokus pada meditasi mereka. Praktik ini masih penting sampai sekarang. Banyak orang di seluruh dunia minum teh untuk relaksasi. Hubungan antara teh dan meditasi tidak dapat disangkal. Ini adalah pengingat keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan alam. Dalam secangkir teh, seseorang menemukan momen kedamaian. Teh tidak selalu tersedia untuk semua orang. Di Tiongkok kuno, beberapa teh sangat langka, hanya untuk kaisar dan orang kaya. Selama dinasti Tang dan Song, teh menjadi simbol status sosial. Orang kaya akan memamerkan set teh mahal mereka. Set ini terbuat dari batu giok atau perak. Set teh ini memiliki desain yang rumit. Jenis teh yang diminum juga menunjukkan status sosial. Beberapa teh ditanam di kebun khusus. Kebun ini hanya untuk kaisar. Upacara minum teh juga menjadi sangat rumit. Upacara ini punya banyak langkah dan aturan. Hanya mereka yang berstatus tinggi yang dapat berpartisipasi. Teh menjadi cara untuk memamerkan kekayaan dan kekuasaan. Meskipun teh adalah simbol status, teh juga merupakan minuman sosial. Teh dulu dan masih menjadi cara untuk terhubung dengan orang lain. Keluarga akan berkumpul untuk minum teh. Teman-teman akan berbagi cerita sambil minum teh. Teh dulu dan masih merupakan bagian penting dari keramahan. Ketika tamu berkunjung, mereka selalu ditawari teh. Teh adalah tanda hormat dan sambutan. Menolak teh dianggap tidak sopan. Teh juga merupakan bagian dari banyak upacara tradisional. Teh digunakan dalam pernikahan dan festival. Dalam upacara minum teh tradisional, pengantin wanita dan pria menyajikan teh kepada orang tua mereka. Ini adalah tanda hormat dan terima kasih. Ada banyak jenis teh di Tiongkok. Setiap teh memiliki rasa dan aroma yang unik. Setiap teh juga memiliki makna simbolis. Teh hijau misalnya, melambangkan kesegaran dan awal yang baru. Teh hitam, di sisi lain, dikaitkan dengan kekuatan dan kedewasaan. Teh pu'er, teh fermentasi, melambangkan usia dan kebijaksanaan. Teh ini semakin enak seiring waktu. Teh putih adalah teh yang paling langka dan paling lembut. Teh ini melambangkan kemurnian dan keanggunan. Cara teh disiapkan juga memiliki arti. Teh kental melambangkan kekuatan. Teh yang encer merupakan tanda penghormatan. Menawarkan teh dengan gula kepada seseorang adalah tanda persahabatan. Kedai teh telah menjadi bagian dari budaya Tiongkok selama berabad-abad. Kedai teh adalah tempat orang berkumpul untuk bersantai dan bersosialisasi. Kedai teh bukan hanya untuk minum teh. Kedai teh adalah pusat budaya. Orang-orang pergi ke kedai teh untuk membahas bisnis. Mereka pergi untuk berbagi berita dan gosip. Kedai teh sering menjadi tempat bagi musisi dan pendongeng. Penyair akan berkumpul di kedai teh untuk berbagi karya mereka. Seniman akan pergi ke kedai teh untuk mencari inspirasi. Kedai teh adalah tempat di mana orang-orang dari semua lapisan masyarakat dapat berkumpul. Mereka dapat berbagi ide dan belajar dari satu sama lain. Kedai teh penting untuk arus informasi dan ide. Saat ini, teh sama populernya seperti dulu di Tiongkok. Kedai teh tradisional masih ada. Kedai teh adalah pengingat masa lalu. Tetapi tren baru bermunculan. Bubble tea, minuman Taiwan,
telah menjadi sangat populer di kalangan anak muda. Ini adalah minuman manis yang terbuat dari teh, susu, dan bola tapioka. Beberapa orang melihat bubble tea sebagai ancaman bagi budaya teh tradisional. Namun yang lain melihatnya sebagai evolusi alami. Teh terus berkembang. Cara baru minum dan menikmati teh akan terus bermunculan. Yang penting adalah teh terus menyatukan orang. Teh adalah simbol budaya Tiongkok yang kuat. Teh mewakili sejarah, tradisi, dan komunitas. Teh adalah pengingat akan kesenangan sederhana dalam hidup. Jadi, lain kali Anda menikmati secangkir teh, ingatlah perjalanan panjangnya dari hutan kuno Tiongkok ke cangkir Anda.